Shalom, kita kembali pada materi yang kedua, yakni iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Di sini, iman adalah respon kita terhadap karya keselamatan Allah. Melalui iman, kita menerima rahmat dan kasih Allah yang menebus kita. Melalui iman juga membimbing kita untuk hidup sesuai dengan rencana Allah bagi hidup kita. Kita akan memahami bagaimana iman masuk dalam perspektif agama Katolik. Yang pertama, iman adalah hadiah atau anugerah yang diberikan Allah kepada kita untuk senantiasa mempercayainya dan mengikutinya. Yang kedua, iman dan akal budi saling melengkapi. Iman tidak bisa menolak rasio, tetapi melampaui keterbatasannya. Yang ketiga, iman dan kehidupan. Iman harus mewujud dalam perilaku dan tindakan nyata, bukan hanya sebuah keyakinan yang abstrak. Kita melihat bagaimana iman itu ditanggapi sebagai karya keselamatan Allah dalam Abraham dan perjalanannya menuju tanah terjanji. Ada unsur panggilan di situ. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi ke tanah yang akan ditunjukkannya. Lalu ada iman di situ. Bagaimana Abraham menanggapi panggilan Allah itu dengan iman yang kuat, percaya bahwa Allah membawa Abraham akan memenuhi janjinya. Yang ketiga, perjalanan. Ada perjalanan bagaimana Abraham dan keluarganya melakukan perjalanan panjang untuk menuju tanah terjanji. Namun, dilandasi oleh iman dan kepercayaan kepada Allah, Abraham tetap melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah sendiri. Lalu, apa arti iman menurut Dei Verbum artikel 5? Yang pertama, iman bisa dikatakan sebagai respon. Iman adalah tanggapan manusia atas pewahyuan Allah yang disampaikan melalui kitab suci dan tradisi. Yang kedua, iman menuntut kejujuran dan keterbukaan hati untuk menerima dan menanggapi wahyu Allah itu sendiri. Kemudian tak kalah penting, iman itu melibatkan seluruh pribadi manusia, baik itu akal maupun budi, maupun juga kehendak, untuk bersama-sama mempercayai Allah. Lalu, apa sebenarnya makna beriman? Ada 3 poin yang bisa dapat kita sampaikan di sini, bagaimana untuk melihat, mengingat apa makna beriman. Poin yang pertama, pasti ada unsur percaya. Iman berarti percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, ada unsur penyerahan. Menyerahkan diri, kehidupan kita dan semua yang ada di dalam diri kita hanya kepada Allah. Yang ketiga, ada unsur ketaatan, di mana kita patuh dan taat kepada Allah dan kehendak Allah sendiri. Lalu apa makna hidup beriman? Ada hubungan dengan Allah. Hidup beriman berarti membangun hubungan yang erat dengan Allah melalui doa, peribadatan, dan ketaatan. Hidup beriman juga mendorong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman, kebijaksanaan, dan kedewasaan rohani. Iman juga menggerakkan kita untuk melayani sesama dan mewujudkan kasih-kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun cara mewujudkan iman adalah yang pertama, dengan doa. Hidup doa yang baik. Dengan doa kita memupuk dan menguatkan iman kita kepada Allah.
kita berkomunikasi secara intern kepada Allah, dekat sekali di dalam doa. Kemudian yang kedua, mempelajari kitab suci, membantu kita memahami kehendak Allah untuk hidup kita. Yang ketiga, berpartisipasi dalam sakramen. Kita bisa menerima sakramen-sakramen gereja untuk memperkuat iman kita. Misalnya sakramen Ekaristi, sakramen pengampunan dosa, dan tentu sakramen inisiasi yang lainnya. Kemudian, apa sih pentingnya iman dalam kehidupan sehari-hari? Iman itu sebagai sumber kekuatan, memberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, iman sebagai bimbingan moral, menjadi pedoman dalam membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Yang ketiga, ada harapan akan keselamatan, yakni keselamatan kekal dari Allah. Lalu bagaimana menumbuhkan iman yang kuat? Bisa dengan doa dan peribadatan, meluangkan waktu untuk berdoa dan beribadah di gereja, dapat menguatkan iman kita. Bisa pula dengan belajar dari kitab suci, memperdalam pendalaman iman kita melalui tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci. Ada pula dengan teladan orang beriman, mengamati dan belajar dari orang-orang beriman yang teguh, dapat menginspirasi kita dan iman kita semakin kuat. Iman harus menjadi sebuah dasar hidup berkenan kepada Tuhan. Iman menjadi pondasi utama bagi kehidupan Katolik yang berkenan kepada Tuhan. Melalui iman kita dapat menerima rahmat Allah, melayani sesama, dan meraih keselamatan kekal. Marilah kita terus menumbuhkan iman yang teguh sebagai jawaban atas kasih dan karya keselamatan Allah dalam hidup kita. Sekian, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam.